Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifati wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khassa man syaa min ibadihi bil masiril hukmiyati wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassallahu ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyati wa sallallahu ala sayyidina muhammadin alladzi mala Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran wa mansuran wa ala alihi wa ashabihi wassalikina alaman hajihi fanalu khairan wa kiran fanalahu khairan wa firan. Kita ini mulai hari ini kita akan coba bahas satu kitab, yakni Nasaihul Ibad, ya, di mana syarahnya dikemukakan oleh Syekh Nawawi Umar Al-Bantani. Matannya adalah daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Insyaallah apa yang kita bahas dari kitab ini bermanfaat bagi diri kita. Amin ya rabbal alamin. Dikemukakan di dalam kitab Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifati. Segala puji bagi Allah, alladzi ja'alal ilma, yang telah menjadikan ilmu arfa'as sifati, setinggi-tingginya sifat, yang telah menjadikan ilmu itu sifat yang sempurna. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala pujian-pujian, segala puji-pujian itu hanya untuk Allah, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita seumpamanya memandang satu pemandangan yang sangat indah, apakah itu gunung, lautan ataupun sungai, kemudian kita memuji pemandangan tersebut, maka memujinya itu, puji-pujian tersebut kembali kepada Allah. Segala puji-pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa kagumnya kita akan keindahan cakrawala di langit yang begitu banyak bintang, karena saat itu udara sangat cerah, di langit sangat cerah, banyak bintang dan lain sebagainya. Kita memuji dan merasa takjub akan keindahan tersebut. Memujinya kita terhadap cakrawala yang sangat luar biasa itu akan kembali kepada Allah, Sang Khalik, Sang Pencipta. Jadi sekali lagi bahwa puji-pujian yang kita ucapkan, puji-pujian yang kita lakukan tidak lain dan tidak bukan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah.
Allah. Alladzi ja'alal ilma, Allah zat yang telah menjadikan ilmu arfa'as sifati, setinggi-tingginya sifat. Menjadikan ilmu itu sifat yang paling sempurna. Dengan ilmu itu kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Dengan ilmu itu kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dengan ilmu tersebut, dengan ilmu itu kita bisa menentukan mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Dengan ilmu tersebut kita bisa mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Liftirai mardatillah. Makanya Allah kemukakan, si pengarang kitab mengemukakan bahwa ilmu itu adalah setinggi-tingginya sifat. Sifat yang paling sempurna. Kita bayangkan seandainya kita tidak memiliki ilmu, maka kita tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Kita tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kita tidak bisa membedakan mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, tuntutlah ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari sejak buayan sampai liang lahat. Ya, masuknya badan kita ke liang lahat saja masih ada kewajiban untuk menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Dengan ilmulah kita bisa hidup bahagia, baik bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Ja'alallahul ilma arfa'a sifati. Allah yang telah menjadikan ilmu setinggi-tingginya sifat. Allah yang telah menjadikan ilmu sifat yang paling sempurna. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah semata. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Allah dalam rangka menciptakan alam raya, baik langit maupun bumi, wa ma bainahuma, dan diantara langit dan bumi, dia ciptakan sendiri. Tidak butuh bantuan yang lain. Tidak butuh bantuan yang lain. Ya, oleh karena itu tidak ada yang patut disembah, tidak ada yang hak disembah illallah, kecuali Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, alladzi khassa man syaa min ibadihi, yaitu Allah zat yang telah menentukan, zat yang telah mengkhususkan kepada seseorang yang dia kehendaki min ibadihi, daripada hambanya, bil masiril hukmiyati, dengan asar-asar yang mengandung hukum, dengan hadis-hadis yang mengandung hukum, dengan perbuatan-perbuatan yang terpuji yang mengandung hikmah. Siapakah orang tersebut? Yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi khassa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam min ibadihi. Allah telah menghususkan, Allah telah menentukan terhadap Nabi Muhammad SAW bil masiril hukmiyati, dengan asar-asar yang mengandung hukum, dengan hadis-hadis yang mengandung hukum, dengan perbuatan-perbuatan terpuji yang mengandung hikmah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
alladzi khassallahu ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyati. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya. Ya, ini menjadi pedoman kita. Muhammad itu sebagai hambanya Allah. Jangan sampai kita seperti pemeluk agama lain, menjadikan manusia sebagai Tuhan. Udah jelas-jelas dikemukakan Muhammad itu adalah hamba dan utusannya Allah. Dah itu saja. Alladzi khasallahu ta'ala, yang Allah telah menentukan terhadap Muhammad SAW, yang Allah telah mengkhususkan terhadap Muhammad SAW bi jami'i kamalati, dengan sekabehane kesempurnaan, dengan seluruh kesempurnaan ubudiyati, pengabdiannya, yaitu pengabdian Muhammad SAW. Jadi ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, pengabdian-pengabdian yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad terhadap Allah adalah yang paling sempurna. Dan kita ini sebagai umatnya mesti mengikuti sekuat mungkin. Sekuat mungkin kita harus mengikuti gerak langkah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini adalah pengabdian dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara berpuasanya Kanjeng Nabi Muhammad harus kita ikutin. Sebentar lagi nih bulan Ramadan. Sebentar lagi bulan Ramadan. Kita ikutin tuh bagaimana cara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka berpuasa di bulan Ramadan. Dan kita ikutin tuh apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad di dalam bulan Ramadan. Beliau adalah orang yang paling sempurna di dalam beribadah dan di dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan gitu kan? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad allazi mala'a Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalahul a'la jalla wa ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Dan mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, salawat terhadap penghulu kami, penghulu kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allazi mala Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam, yang Allah telah penuhi terhadap hatinya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min jalalihi, daripada keagungannya Allah, a'la wa jalla, yang maha tinggi lagi maha agung. Hatinya Kanjeng Nabi itu dipenuhi dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalil unsa, min jamalil ansna, fasara sallallahu alaihi wasallam masruran wa mansuran. Wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam, dan Allah telah menentukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan pribadinya yang selalu diliputi min jamalil ansna, dengan sifat-sifat keindahan yang maha mulia. Jadi di dalam hatinya Kanjeng Nabi Muhammad penuh dengan sifat-sifat yang mulia, penuh dengan sifat-sifat yang baik. Fasara sallallahu alaihi wasallam masruran wa mansuran, maka dengan sifat-sifat yang baik tersebut, dengan sifat-sifat yang mulia yang ada di dalam hatinya Kanjeng Nabi Muhammad, dengan sifat-sifat tersebut, dengan sifat-sifat yang mulia tersebut,
Fasara sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah Nabi sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran, orang yang disenangi dan selalu mendapatkan pertolongan. Orang yang selalu disenangi dengan sifat-sifat beliau yang tinggi, dengan sifat-sifat beliau yang mulia, maka banyak sekali orang yang senang terhadap beliau. Dan ini merupakan salah satu kunci keberhasilan beliau dalam menyebarkan dakwah, Islamnya. Coba kalau seandainya Kanjeng Nabi memiliki sifat yang tidak disukai, mungkin agak sulit. Ya, mungkin agak sulit dalam rangka dakwah, dalam rangka mengembangkan dakwah. Salatillah. Tapi karena beliau memiliki sifat-sifat yang disenangi, sifat-sifat yang mulia yang disukai, ya, maka alhamdulillah dakwah Islamiyah bisa berkembang. Wa mansuran, dan beliau selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari para sahabat-sahabat beliau, pertolongan daripada umat-umat beliau. Ya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita mesti dan wajib mengikuti sifat-sifat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi, dan mudah-mudahan salat dan salam juga terhadap kepada keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad, wa ashabihi, dan kepada para sahabat-sahabat Kanjeng Nabi Muhammad, wasalikina ala manhajihi, dan salat dan salam juga mudah-mudahan atas orang-orang yang berjalan, yang berada di atas jalannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah orang-orang yang berjalan di atas jalannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka itu adalah orang-orang yang selalu mengikuti dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad kita bisa lihat di kitab-kitab hadis maupun kitab-kitab yang menceritakan tentang riwayat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang as-salikina ala manhajihi, yaitu orang-orang yang selalu berjalan di atas jalannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanalu khairan wafiran, maka mereka memperoleh kebaikan yang banyak. Orang-orang yang berjalan di atas manhajnya Kanjeng Nabi Muhammad, orang-orang yang mengikuti dan menjalankan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad, maka mereka memperoleh kebaikan yang banyak. Baik itu kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, maka ikutilah gerak langkah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah dan jalankanlah sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sementara yang kita bahas dari kitab Nasaihul Ibad. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pembahasan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi